Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya, karena di channel Bisa Tani akan membahas yang berkaitan dengan pertanian. Jika sebelumnya tim Bisa Tani telah memberikan informasi tentang metode pemupukan cabai dengan cara dikocor, nah, pada video kali ini tim Bisa Tani akan berbagi informasi mengenai pengobatan pada tanaman cabai. Pemberian pestisida pada tanaman memang perlu untuk dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tanaman agar tidak mudah terserang hama dan penyakit. Pada video kali ini, tanaman yang disemprot adalah tanaman cabai milik salah satu petani yang akan dilakukan penyemprotan yang kedua. Penyemprotan awal bisa dilihat dari dua penyemprotan pertama. Penyemprotan pertama pada tanaman cabai biasanya dilakukan ketika tanaman sudah berumur 15 hari setelah tanam. Dan akan dilanjutkan penyemprotan kedua apabila tanaman sudah berumur 30 hari setelah tanam. Biasanya pada penyemprotan awal, dosis atau obat yang digunakan adalah bahan dengan sifat yang rendah. Setiap penyemprotan dilakukan dengan bahan yang berbeda agar tidak terjadi resistensi pada hama. Dan tentunya nih, paling penting adalah konsistensi penyemprotan. Adapun jenis hama yang muncul pada penyemprotan awal ini seperti hama ulat daun, trips, tungau, maupun hama kutu kebul. Ulat daun akan mengakibatkan daun menjadi berlubang dan membuat daun menjadi berguguran. Hama trips dan tungau akan membuat daun menjadi menggulung dan mengkerut, sehingga mengakibatkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Ada perbedaan jenis serangan yang ditimbulkan oleh hama tungau dan trips. Jika tanaman cabai terserang hama trips, maka akan membuat daun menggulung ke atas. Sedangkan apabila daun cabai terserang hama tungau, akan membuat daun cabai menggulung ke bawah. Jelas, untuk mengatasi hal tersebut perlakuannya berbeda. Selanjutnya, kita lihat hama kutu kebul merupakan hama pembawa dan penyebar virus Gemini atau yang bisa kita sebut dengan virus bule. Gejala tanaman yang terserang hama kutu kebul seperti daun cabai akan berubah warnanya menjadi kuning. Setelah itu pertumbuhan tanaman menjadi terganggu dan tanaman menjadi kerdil. Hal tersebut tentunya dapat membuat kerugian karena produktivitas tanaman menjadi terganggu. Kalau di daerah Jawa Tengah nih, apabila kita menanam cabai pada bulan Juli Agustus seperti saat ini, hal yang harus diwaspadai seperti munculnya penyakit yang disebabkan oleh bun upas atau masyarakat sering menyebutnya dengan embun beracun. Merupakan embun yang berbahaya bagi tanaman karena dapat mengakibatkan daun menjadi kering dan layu. Setelah mengetahui beberapa hama dan penyakit yang sering menyerang pada tanaman cabai pada fase awal, ada baiknya kita untuk mengetahui jenis pestisida dan fungisida. Untuk mengendalikan berbagai jenis hama dan penyakit pada tanaman cabai, kita bisa menggunakan jenis pestisida dari golongan insektisida dan juga fungisida. Yang mana untuk jenis bahan aktif dan juga dosisnya harus disesuaikan dengan umur tanaman agar pengendalian menjadi tepat sasaran dan tanaman tidak menjadi overdosis. Pada pengobatan awal ini kita bisa menggunakan fungisida dengan bahan aktif propinep seperti brand Antrakol dan juga campuran metiram seperti brand Cabriotop. Untuk dosisnya cukup 1-2 sendok makan per tangki semprot 17 liter. Adapun jenis insektisida yang digunakan bisa menggunakan bahan aktif lambda-sihalotrin seperti brand Hamador dan juga metomil seperti brand Dangkai. Untuk dosis Hamador yang diperlukan untuk setiap tangkinya yaitu 1 ml untuk setiap 1 liter air. Sedangkan Dangkai kita bisa memberikan 1-2 sendok makan untuk setiap tangki semprot. Kemudian nih,
Tak lupa juga kita tambahkan nutrisi berupa pupuk daun dan juga unsur mikro seperti kalsium dan silika. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan sedikit perekat, perata, dan penembus agar penggunaan pestisida menjadi lebih maksimal. Satu hal yang perlu diingat, setiap kali dalam pengobatan kita menambahkan silika, maka untuk penggunaan pestisida agar dikurangi dosisnya dari anjuran yang ada pada kemasan. Karena penggunaan silika yang berlebih dapat membuat tanaman menjadi overdosis. Selain itu, kita juga harus tahu tentang teknik pencampuran pestisida yang tepat. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dari pestisida. Dalam pencampuran pestisida, jangan langsung dimasukkan ke dalam tangki semprot. Lebih baik kita campur dan larutkan pestisida tersebut dalam ember, baru kemudian bisa dituang ke dalam tangki semprot. Agar pengobatan menjadi efektif, juga harus menerapkan pencampuran pestisida dengan tepat. Karena terkadang ada beberapa jenis obat atau bahan aktif tertentu yang dapat menjadi netral dan tingkat keefektifannya menjadi berkurang. Seperti biasa kita dahulukan dari golongan fungisida. Adapun untuk urutannya, utamakan fungisida dengan bentuk granul atau WG. Kemudian bisa dilanjutkan dengan bentuk tepung atau WP, baru fungisida dengan bentuk cair seperti SC dan EC. Setelah itu, tambahkan perekat untuk mengikat antara fungisida dan insektisida tersebut. Jika sudah tercampur, bisa dilanjutkan dengan menambahkan kalsium dan juga pupuk daun. Dengan menggunakan teknik pencampuran tersebut, sehingga antara pupuk daun dan juga pestisida dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penyemprotan awal ini dapat dilakukan atau lebih baik dilakukan pada pagi hari. Dan cara penyemprotannya usahakan sampai membasahi semua bagian tanaman. Penyemprotan ini sudah diuji coba oleh petani dalam studi kasus ini. Dan hasilnya cukup memuaskan. Bisa dilihat pada video kali ini di lahan yang berbeda dengan perlakuan yang sama, di mana umur tanaman cabainya hampir siap untuk dipanen. Oke, mungkin informasi kali ini bermanfaat bagi sobat Bisa Tani semua. Jangan lupa semangat untuk belajar bagi petani Indonesia. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam petani Indonesia.